Haleluya, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bertemu dalam renungan kita pada malam ini. Suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita menerima lagi kekuatan dan firman Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Mari, sebelum kita dengar firman, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Gembala yang memelihara kehidupan kami, terima kasih buat kesempatan ini lagi kami ada untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami membutuhkan kebenaran-Mu untuk kami bisa berlindung, bernaung, dan diarahkan lewat perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas kami semua, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur, kita ada lagi untuk kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Roma pasal 12. Saudara, kitab Roma pasal 12, saya memberi judul firman Tuhan, jangan kasih kendor. Amin, haleluya. Suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini suatu ungkapan, suatu perintah atau suatu surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Kita tahu kota Roma adalah kota metropolitan, saudara, ibu kota dunia, sentral dari kekuasaan di zaman itu. Semua orang dari berbagai penjuru ingin tinggal di Roma untuk mencari keberuntungan, untuk mencari penghidupan, untuk melakukan banyak hal. Tetapi ada satu persekutuan doa yang dilayani Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jemaat Tuhan di Roma, di ibu kota metropolitan, ibu kota dunia waktu itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, kita buka dalam King James Version, Romans chapter 12 verse 11. King James Version berkata, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Artinya, saudaraku, slothful itu, saudara, kalau dalam dunia maning atau pekerjaan, saudara, slothful itu adalah sesuatu yang penuh, ya, posisi yang penuh, situasi yang penuh, saudara, atau tidak ada ruang, tidak ada kesempatan. Artinya slothful in business artinya begitu terikat, begitu penuh dengan bisnis. Saya katakan tadi, Roma adalah kota metropolitan di mana orang sedang berjuang untuk hidup, ingin melebihi orang lain, sehingga mereka hidup dalam pekerjaan yang begitu ketat, saudara. Bisnis di mana-mana. Bisnis bisa juga bicara tentang kesibukan kita, saudara. Slothful artinya kita penuh dengan kesibukan, saudara. Ya. Dan sehingga pada saat itu Rasul Paulus melihat begitu sibuknya, saudara, saya percaya sebelum masa pandemi ini kita begitu sibuk dalam berbagai hal. Tetapi di masa pandemi juga kita tetap ada kesibukan. Dalam pekerjaan kita tetap harus survive. Di ibu kota, saudara, kita harus survive karena banyak kebutuhan. Harga yang mungkin masih tetap mahal, saudara. Tetapi do not slothful in business, fervent in spirit. Fervent artinya kuat, strong in spirit. Ada roh yang kuat di dalamnya. Jadi jangan terlalu sibuk sampai tidak ada kesempatan. But fervent in spirit, kuat di dalam roh. Tetap jangan kasih kendor itu roh. Tetap kuat di dalam roh. Serving the Lord. Layani Tuhan, saudara. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6, saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Ada firman Tuhan berkata, saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dalam King James Version dikatakan, saudara,
Labor, King James Version, John chapter 6 verse 27. Labor not for the meat which perish, but for the meat which endure unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Artinya saudara, kita tidak bekerja hanya untuk makanan yang bisa binasa, saudara. Do not labor. Kita sebagai labor, kita sebagai pekerja, kita sebagai worker, saudara. We work whole day to day. Apapun bisnis kita, apapun kesibukan kita, baik kita sebagai pemuda, sebagai orang tua, saudara. Memang di ibu kota kita harus berjuang begitu keras, saudara. Di tengah-tengah pandemi yang mempengaruhi ekonomi kita. Tetapi tetap Roh Kudus katakan jangan kasih kendor. Amin. Jangan kasih kendor. Roh harus tetap kuat. Harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan, kebutuhan jasmani yang sedang kita kejar, saudara, itu sedang kita seakan-akan menghabiskan semuanya, slothful. Tidak ada tempat, saudara. Full of business. Tetapi Tuhan mau jangan kasih kendor. Kita jangan hanya bekerja untuk perkara jasmani yang hari ini kita makan, besok selesai. Anda pecinta kuliner, saudara, mungkin kita bisa keluar kota untuk mencari makanan. Atau ada orang yang memanggil saudara restoran tertentu datang ke rumahnya sehingga dia boleh menikmati makanan itu di masa pandemi ini. Tetapi percayalah saudara, pemeliharaan Tuhan sempurna. Apa yang kita kerjakan dalam hal jasmani, it's temporary, but labor. Firman Tuhan katakan saudara, labor not for the meat which perish, but for the meat which endure unto everlasting life. Bukan hanya kita bekerja, didesain. We are not designed to work, to labor for temporary need. Kita bukan didesain Allah, dibentuk Allah untuk sesuatu yang sementara. Tetapi Tuhan mau kita juga bekerja untuk perkara-perkara yang kekal, yaitu pelayanan, serving the Lord, layani Tuhan, saudara. Saudara, kita mungkin tidak mengerti bentuk pelayanan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mari saudara, dalam keadaan situasi apapun, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa berdoa. Ada banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang sudah ditebus oleh darah anak domba. Kita bertanggung jawab atas keselamatan itu. Kita melayani Tuhan dalam bentuk apapun Tuhan percayakan bagi kita, saudara. Kita bisa menghibur orang lain, kita bisa menolong orang lain, kita bisa mengulurkan tangan kepada orang lain, saudara. Bahkan kita bisa memonitor keadaan mereka supaya mereka tetap ada dalam kekuatan. Kelemahan sedang merajalela, penyakit sedang merajalela, bahkan mungkin ada kegagalan di sana sini. Tetapi kalau kita anak Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Kita bisa menopang mereka dalam hal-hal yang mereka perlukan. Saudara, orang-orang di Roma begitu bangga dengan status mereka. Orang-orang di Roma, di ibu kota itu, kota metropolitan itu, kota yang penuh dengan kesempatan itu, saudara. Mereka banyak berbangga dengan status mereka, dengan keadaan mereka, mungkin dengan kekayaan mereka, dengan hikmat mereka, karena di sana ada banyak pendidikan, saudara. Orang-orang berhikmat dari Yunani mungkin ada di Roma waktu itu, semuanya, saudara. Tetapi saudara, mari kita buka dalam Yeremia pasal 9, saudara. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Di tengah-tengah kesibukan kita, saudara, ada hal yang Tuhan mau. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 dikatakan beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, firman Tuhan katakan, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di tengah-tengah ambisi yang besar warga Roma, jemaat Tuhan di Roma, saudara, mereka mengejar pendidikan, mereka mengejar hikmat, mereka mengejar kekayaan, mereka mengejar kejayaan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan yang Tuhan mau sederhana. Di saat kita berbangga penuh dengan hikmat Tuhan, di saat kita bermegah, itu bermegah karena kita mengenal Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Anda mau bersaing dengan dunia, monggo. Tetapi Tuhan mau kita bermegah. Why? Because I know the Lord. Aku tahu penebusku. Aku tahu Tuhanku. Aku mengenal Dia yang memelihara aku. Aku mengenal Dia yang menolong kehidupanku dulu, sekarang,
bahkan sampai selama-lamanya. Mazmur pernah berkata saudara, dalam Mazmur 90 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena kita orang sibuk saudara, karena kita orang yang begitu berambisi di ibu kota saudara, sungguh segala hari, sungguh kata Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 10, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, ini batas umur manusia di dunia. Firman Tuhan katakan, dan apa kebanggaannya saudara? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang kita banggakan saudara? Di umur 70, di umur 60 saudara, di umur 70. Firman Tuhan katakan kebanggaannya hanya penderitaan, hanya kesukaran. Kita mengejar dan mengejar, slothful in business, tidak ada ruang, semuanya penuh dengan kesibukan kita, semuanya penuh dengan bisnis dan kesempatan yang begitu menggiurkan di ibu kota saudara. Bagi Anda yang bekerja di ibu kota, mungkin kita tinggal bukan di ibu kota, tetapi saudara kesempatan itu besar di sini. Tetapi Tuhan katakan, do not slothful in business. Sekarang kita penuh dengan kesibukan kita, but fervent in spirit. Tetapi biar rohmu tetap menyala-nyala, kuat dalam roh. Kuat tetap dalam roh. Sekalipun ada masalah datang silih berganti, sekalipun kelemahan ada di depan mata kita, saudara, tetap kita kuat di dalam roh. Firman Tuhan katakan, apapun posisimu, whoever you are, apapun hikmatmu, apapun titelmu, apapun keadaanmu, yang Tuhan sedang cari adalah dikala engkau bangga bahwa engkau mengenal Dia. Itu yang Tuhan mau saudara. Saudara, dalam Matius dikatakan, Matius 4 ayat 4 dia katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. King James Version dikatakan, Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, man should not live on bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of the Lord, that proceeded out from the mouth of God. Saudaraku, dalam banyak kesempatan bahkan kita sudah tidak terlalu sibuk, mungkin makan pun kita sudah tidak sempat saudara. Stamina kita berkurang. Engkau perlu jaga kesehatan, engkau perlu makan teratur, engkau perlu minum vitamin bila perlu. Saudara, kita perlu fit, kita perlu sehat, kita perlu bugar saudara menghadapi situasi ini. Supaya kita tidak gampang sakit saudara. Itu penting. Tetapi Tuhan katakan, man should not live on bread alone. Manusia hidup bukan dari roti saja. Di malam hari engkau duduk diam bersama dengan keluargamu, engkau makan firman. Amin. Engkau dengar firman. Kita sibuk tetapi kita perlu menikmati firman. Hidup kami 60-70, firman Tuhan katakan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Firman Tuhan katakan, jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Jangan hanya bekerja untuk perkara yang sementara, tapi mari kita mencari pekerjaan untuk perkara yang kekal. Karena hidup kita bukan hanya hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Ini firman Tuhan bagi kita saudara. Di tengah-tengah kesibukan jemaat Tuhan di kota Roma, Rasul Paulus menginginkan mereka tetap ada roh menyala-nyala melayani Tuhan. Apapun konteksnya, apapun keadaannya, jangan kasih kendor. Amin. Kuat di dalam Tuhan, fisik kita harus kuat, roh kita pun harus kuat, karena kita perlu Tuhan menaungi kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala dalam hati kami. Kami tidak kasih kendor sekalipun keadaan tidak menentu Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi milik kami. Di tengah-tengah kesibukan kami tetap harus memberikan bagian, memberikan ruang untuk kami melayani Engkau, untuk kami menerima firman-Mu. Karena manusia, karena kami bukan hidup dari roti saja, tetapi juga oleh kebenaran-Mu bagi kami Bapa. Sehat-sehatkan terus umat-Mu Tuhan, dalam jasmani mereka, dalam rohani mereka, di tengah-tengah situasi yang kurang menentu. Tetapi kalau Tuhan menolong umat-Mu, di sana ada kekuatan baru terjadi bagi umat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati firman-Mu, biarlah menjadi pertolongan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan kasih kendor. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.